Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali lagi di sini dalam kajian belajar ilmu kehidupan bersama saya Dewi Cinta. Kajian kali ini akan saya beri judul penundaan terkabulnya doa. Jangan sampai membuat Anda putus asa. Belum terkabulnya doa setelah lama berdoa dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, jangan sampai membuat putus asa. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jaminan akan terkabulnya doa setiap hamba menurut pilihan dan ketentuan Allah buat Anda, bukan atas pilihan dan kemauan Anda sebagai pemohon. Dan pengabulan doa itu menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan menurut waktu yang Anda kehendaki. Adalah menjadi ketetapan hukum bagi saya agar ia tidak memilih sesuatu terhadap tuannya, dan jangan sampai menetapkan pilihan kebaikan menurut pandangannya buat tuannya, karena hal itu merupakan tindakan yang bodoh dilihat dari arah manapun. Sungguh merupakan tindakan yang bodoh dan dungu bila seorang hamba memilih sesuatu pilihan terhadap Tuhannya, karena pilihan Tuhannya itu yang terbaik bagi dirinya. Terkadang seorang tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik baginya, dan ada kalanya ia menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik baginya. Syed Abdul Hasan Asy-Syaizili berkata, janganlah Anda memilih sesuatu apapun dari urusan Anda. Pastikan pilihan Anda tidak memilih atau mempercayakan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki pilihan terbaik. Jadi kadang manusia suka banyak mengikuti egonya ya. Dia meminta sesuatu kepada Tuhannya. Di sini Allah tidak mengabulkan atau tidak memberikan sesuatu apa yang menjadi keinginannya, karena di sini Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita dan mana yang tidak terbaik buat kita. Kadang manusia itu sifatnya tergesa-gesa, seolah-olah apapun yang dia minta, dia berdoa memohon kepada Allah itu tidak dikabulkan. Jadi konsepnya tidak seperti itu ya. Seorang laki-laki masuk menghadap Syed Abdul Abbas Al-Mursyid dalam keadaan kesakitan seraya berkata, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Anda, wahai tuanku. Mendengar itu Syed Abdul Abbas diam, tidak menjawab. Setelah diam sesaat, lelaki itu kembali berkata, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Anda, wahai tuanku. Syed Abu Abbas berkata, aku tidak meminta kepada Allah kesejahteraan al-afiyah. Aku telah memohon al-afiyah kepadanya, dan saat ini aku berada dalam kondisi sejahtera. Karena senang dan gembiranya hamba itu berkata, betapa seandainya Allah tidak mengabulkan hajatku di dunia, tentu aku lebih sangat beruntung dan bahagia. Diriwayatkan pula dari Rasulullah tentang
larangan tergesa-gesanya meminta terkabulnya doa. Bagaimana dalam sabda beliau, doa salah seorang di antara Anda tentu terkabul selama ia tidak tergesa-gesa minta pengabulan. Sebagaimana salah seorang di antara Anda berkata, aku telah berdoa, tetapi kenapa belum juga dikabulkan? Nabi Musa dan Harun berdoa memohon kepada Allah untuk dapat mengalahkan Fir'aun. Bagaimana yang telah diberikan Allah? Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Kemudian Allah memberitahukan bahwa ia mengabulkan doa Nabi Musa dan Harun itu, sebagaimana dalam firman Allah berikut. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Para ulama berkata bahwa antara firman Allah yang menyatakan bahwa doa Nabi Musa dan Harun dikabulkan, Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua dengan terjadinya peristiwa kebinasaan Fir'aun itu, berlangsung dalam jangka waktu selama 40 tahun. Syed Abu Hasan Asy-Syajali berkata bahwa maksud dari firman Allah, fastahima, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, adalah tidak terburu-buru ingin dikabulkan apa yang mohonkan oleh Nabi Musa dan Harun, sedangkan maksud dari firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui, adalah orang-orang yang terburu-buru minta dikabulkan doanya. Anda pun tidak diperkenankan bersikap berlebihan dan meledak-ledak menuntut pengabulan kepadanya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus dengan penuh kecintaan dan keriduan kepadanya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berdoa dengan mendesak secara terus-menerus. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa malaikat Jibril berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, perkenankanlah hajat si fulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biarkan hambaku itu terus-menerus berdoa, sesungguhnya aku senang mendengar suaranya. Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa di antara manusia ada orang atau ada seseorang segera dikabulkan doanya dan memperoleh apa yang diminta karena Allah tidak suka mendengar suaranya. Demikian menurut sahabat Anas bin Malik. Dan konek ini pula ada riwayatnya yang menyatakan, oleh sebab itu seharusnya seorang hamba merasa takut kalau hal itu terjadi pada dirinya, karena sikapnya ketika berdoa tergesa-gesa minta segera dikabulkan. Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi berkata, setiap orang yang tidak meninggalkan pilihan menuntut kehendaknya dan tidak ridho dengan pilihan Allah, maka dia adalah orang yang diperdaya, dibongbong dengan pemberian lalu dijatuhkan dan dicampakkan. Terhadap orang semacam ini Allah memerintahkan kepada malaikat agar memberikan hajatnya karena ia tidak suka mendengar suaranya. Dan apabila seorang dalam berdoanya itu menyertakan dan ridho atas pilihan Allah, bukan dengan menyertakan pilihannya sendiri, maka doanya niscaya dikabulkan.
Dan apabila belum diberi, maka ketahuilah bahwa penilaian baik buruknya amal itu adalah bagaimana kesudahannya. Terkadang ijabah pengabulan doa terkait erat dengan syarat-syarat yang tidak diketahui oleh orang yang berdoa, sehingga ijabah atau pengabulan menjadi tertunda karena tidak adanya syarat yang menyertainya. Yang demikian itu seperti adanya kondisi yang sangat terpaksa dan benar-benar dalam kesulitan. Allah berfirman ya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Sebagian orang-orang arif dan yang berkata bahwasanya apabila Allah berkehendak mengabulkan doa seorang hamba, maka ia mengkondisikan hamba itu dalam keadaan kesulitan sehingga ia berdoa kepadanya dalam keadaan yang benar-benar terdesak dan kesulitan. Keadaan yang demikian ini tidak bakal benar-benar terjadi dalam semua kondisi kehidupan. Sebagian yang lain ada yang berkata, orang yang benar-benar kesulitan apabila mengangkat tangannya tengadah permohonan atau memohon kepada Allah, sementara ia melihat dirinya tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka kondisi inilah merupakan kesempatan yang paling baik dan mulia. Namun sebagian besar manusia tentu tidak menyukai terhimpit kesulitan, sekalipun sesungguhnya kondisi demikian merupakan saatnya atau saat ijabah. Dalam konek ini Ibu Athaillah menekankan sebagaimana dalam perkataannya berikut, janganlah Anda meragukan terhadap janji Allah. Sebab sebelum terpenuhinya janji tersebut, walaupun pada saat yang sangat diperlukan, karena meragukan janji Allah menyebabkan iman Anda menjadi redup, penglihatan mata hati menjadi pudar, dan cahaya jiwa Anda menjadi padam. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janji. Barang siapa yang diberikan janji akan suatu saat, Allah pasti akan mengabulkannya pada saat yang tertentu. Namun apa yang dijanjikan itu belum terwujud pada saat yang diperlukan. Maka janganlah hal ini membuatnya ragu terhadap kebenaran atau janji Tuhan, karena adalah menjadi kewenangan Tuhan menggantungkan atau terwujudnya janji itu pada sebab-sebab atau syarat-syarat tertentu, berdasarkan atas ilmunya, bukan atas pengetahuan seorang hamba. Sementara seorang hamba harus menyadari dan mengenali kedudukan dirinya. Ia harus memiliki etika terhadap Tuhannya. Hatinya harus tenang, tidak boleh ragu terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Tuhannya. Belum terlaksana janji itu, contohnya ya, jangan sampai membuat imannya tergoncang dan memudar. Barang siapa yang memiliki sifat macam ini, maka dialah orang yang arif kepada Allah. Ketajaman mata batinnya menjadi terasa dan jiwanya menjadi bersinar. Jika tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas kehilafan tingkah laku dan tutur kata apabila ada yang salah. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Amin. Semoga ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.